Ketemu lagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Kalau diperhatikan ya, video yang sebelumnya ada sel hewan. Jadi di sini hari ini saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan ya. Jadi sel tumbuhan itu ya, bagian luarnya, paling luar ya, itu terbuat dari, kok terbuat dari? Bagiannya namanya ya, namanya itu dinding sel. Dinding sel ini terbentuk dari selulosa. Apa itu selulosa? Itu sejenis karbohidrat. Ya, dia itu sejenis karbohidrat. Fungsinya adalah untuk apa? Ya sebagai pelindung juga. Ya, sebagai pelindung. Kemudian dia juga menjaga bentuk sel ya supaya tetap. Oke, itu fungsi dinding sel ya. Kalau sel hewan nggak ada dinding selnya. Yang ada dinding sel itu sel tumbuhan. Kemudian bagian dalamnya, ya, bagian dalamnya ada membran sel lagi. Kayak hewan ya, ada membran selnya. Fungsinya sama yang kayak hewan ya, sebagai pelindung dan pengatur keluar masuk zat. Bahan penyusun juga sama ya, lipoprotein. Jadi nggak saya tulis lagi ya, biar nggak semak kali. Karena fungsinya sama saja. Lalu bagian ini sitoplasma, fungsinya juga sama, nggak beda. Ya, yaitu sebagai tempat reaksi metabolisme. Lalu ini inti juga sama ya, masih ada. Nama lainnya nukleus, sebagai pusat pengatur kegiatan sel ya. Lalu bagian dalamnya ada nukleolus, sebagai pembentuk ribosom. Kemudian ada yang biru-biru itu ya, biru-biru itu kromosom pembawa sifat. Nah, lalu ada yang warna orange-orange, butiran-butiran ya, ribosom. Fungsinya juga sama ya, sebagai pembuat protein. Lalu saluran berliku-likunya, RE ya. Untuk apa kemarin tuh? Untuk pembuat zat ya, dan menyalurkannya ke organ-organ yang membutuhkan. Yang kayak hotdog, namanya mitokondria. Fungsinya juga sama ya, sebagai tempat menghasilkan energi atau respirasi sel. Kemudian bagian ini badan Golgi, alat pengeluarannya, dan pemodifikasi zat. Nah, yang besar ini ya, namanya vakuola. Vakuola itu disebut juga namanya rongga sel. Ya, rongga sel. Kalau pada tumbuhan, vakuola ini fungsinya ada ya, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Dan ukurannya lebih besar ya dari vakuola hewan. Makanya kalau di hewan ya vakuola itu kayak antara ada dan tiada ya. Nah, kalau di tumbuhan vakuolanya gede ya, besar. Karena ada fungsinya dia ya, tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada bagian yang warna hijau-hijau ini ya. Nah, hijau-hijau ini saya tarik ke bawah biar jauh. Bagian hijau-hijau itu namanya plastida. Plastida ini ya, ada 3 macam dia. Ada namanya kloroflas, ada namanya kromoplas, ada juga ya namanya leukoplas. Kloroflas itu adalah plastida yang di dalamnya ya ada klorofil. Ini semua orang pasti tahu fungsinya ya, sebagai tempat fotosintesis. Untuk menyerap cahaya matahari ya. Kemudian ada kromoplas. Kalau kromoplas itu dia di dalamnya berisi xanthofil. Xanthofil itu pigmen warna kuning ya.
Nah, biasanya dimiliki oleh daun-daun yang sudah menguning. Yang terakhir, Leucoplas tidak mengandung pigmen. Ini fungsinya kayak vakuola dia ya, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi di sini yang membedakan sel hewan tumbuhan apa? Ini ya, saya ganti warnanya biar lebih menarik. Ini tadi ya, dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan ya. Kemudian apalagi tadi ya, plastida ya. Ini juga hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Kalau bagian-bagian lain, ya mau sel hewan, sel tumbuhan ya, semuanya sama-sama ada. Oke, nah itu kira-kira ya, secara garis besar, bagian-bagian dari sel tumbuhan. Ya, kalau kira-kira ya, materi yang saya sampaikan ini ada faedahnya atau ada manfaatnya ya, jangan lupa subscribe supaya saya makin semangat ya untuk membuat video-video yang baru. Supaya kita lebih ngerti ya materi-materi biologi ini. Oke, sampai jumpa.